sedikit ya tentang the nature of data sebelum kita masuk ke data preprocessing. Baik, jadi ada 4 targetnya. Pertama, teman-teman semua nanti harus bisa menjelaskan data, informasi, knowledge, dan wisdom gitu, dan hubungannya dengan proses analitik. Nanti ada bentuk-bentuk datasetnya, terus menjelaskan kriteria data atau readiness of data, serta tahapan-tahapan persiapan data gitu. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, ini ada sketsa pembuka. Jadi kalau di luar negeri itu ada salah satu stasiun radio ya, namanya Sirius XM. Jadi namanya radio pasti kan sudah sangat ketinggalan zaman banget lah ya gitu ya kita sebutnya. Orang udah nonton YouTube, orang sudah nonton TV, dan sekarang bagaimana industri radio ini bisa bertahan gitu. Jadi Sirius XM ini adalah satelit radio powerhouse gitu. Jadi basis bisnisnya pada awalnya itu adalah radio satelit gitu. Salah satu perusahaan radio terbesar di dunia gitu. Dengan revenue tahunannya itu 3,8 billion US dollar dan punya stasiun hiburan yang cukup besar gitu ya, mulai dari musik, sports ya, news ya, serta bincang-bincang atau talk gitu. Nah, perusahaan ini mulai broadcasting atau mulai mengudara itu pada tahun 2001 dengan subscribers-nya atau pengikutnya itu ada 50.000 pada tahun 2001, dan pada tahun 2009 itu menaik signifikan jadi 18,8 juta subscriber gitu. Nah, hari ini mereka memiliki 29 juta gitu ya. Jadi cukup signifikan naiknya. Nah, sebagian besar pertumbuhan Sirius XM ini itu berakar dari kreativitas arrangement gitu. Creative arrangement itu maksudnya susunan dari bisnis mereka secara kreatif yang menyasar automobile manufacturers gitu. Jadi 70% dari mobil baru yang ada di Amerika saat ini itu menggunakan dipasang radionya Sirius XM gitu, atau mungkin kita sebutnya apa nih ya? Ya semacam music box atau radio box yang ada di mobil itu bikinan Sirius XM gitu. Saat ini perusahaan mampu meraih ya dan mengembangkan lebih jauh lagi tentang radio pada kendaraan bermotor atau mobil gitu, spesifiknya di sini di Amerika ya, dengan menggunakan fasilitas atau mungkin mengupdate teknologinya ke internet, smartphone ya, serta saluran-saluran layanan distribusi lainnya seperti Sonos, JetBlue, dan di sini kan pesawat ya gitu. Jadi dengan dalam tanda kutip mungkin runtuhnya bisnis radio karena ada televisi gitu, atau karena ada perkembangan internet, channel-channel video di internet seperti YouTube, memaksa Sirius XM ini untuk bisa lebih kreatif gitu mengembangkan bisnisnya. Dan mereka mengembangkan bisnisnya itu ke automobile radio gitu, atau semacam box music atau mungkin box radio gitu yang ada di mobil, yang dipasang di mobil di Amerika gitu. Dan teknologi ini terintegrasi dengan internet, smartphone, dan saluran distribusi lainnya gitu ya. Jadi mereka melihat pasar manufaktur mobil ini masih menjadi market terbesar mereka gitu. Karena kalau mereka bersaing dengan YouTube gitu ya, bersaing dengan televisi, mungkin mereka tidak akan bisa tumbuh bisnisnya gitu, karena memang pasti kalah gitu ya. Nah, tantangannya adalah karena meningkatnya gitu ya penetrasi pasar mobil-mobil baru gitu ya, serta demografi dari pembelinya berubah gitu.
itu adalah Sirius XM itu gimana caranya dia bisa menggunakan data demografik dari buyers atau dari penikmat radio atau mungkin customer mereka berarti orang-orang yang tertarik dengan atau punya kendaraan bermotor atau mobil gitu. Gitu. Nah, bagaimana mereka bisa mengakuisisi demografiknya ya, mengidentifikasi, engage atau mendekati dan mengubah second owners gitu ya, to paying customer gitu. Jadi gimana caranya customer-customer ini bisa tertarik dengan produk mereka gitu. Gitu. Jadi yang awalnya dianggap sebagai mungkin kebutuhan tambahan aja, mereka bisa berubah menjadi paying customer gitu. Nah, pertama yang mereka lakukan itu adalah secara umum itu melakukan data driven marketing organization gitu. Jadi pertama mereka melakukan personalized interaction. Nah, di era sekarang kan kalau kita mengakses katakanlah Netflix gitu atau YouTube, pasti yang diakses di Netflix atau di YouTube itu adalah yang personalized gitu. Personalized itu maksudnya yang sesuai dengan karakter si usernya gitu. Itu disebut dengan personalized interaction gitu ya. Jadi not mass marketing, jadi bukan produksi satu disebar gitu, bukan gitu ya. Gitu. Jadi trennya sekarang adalah personalized gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di Shopee, lihat di Tokopedia, artinya kan semua yang tampil di dashboard home kita itu adalah personalized gitu atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan. Nah, ini kan basisnya sebetulnya pekerjaannya pekerjaan data mining gitu yang diintegrasikan dengan pekerjaan IT ya. Gitu. Jadi di era sekarang memang ilmu itu saling beririsan gitu. Jadi tidak bisa kita kita belajar sebagian-sebagian atau parsial-parsial saja gitu. Nah, untungnya teknik industri adalah ilmunya holistik gitu. Karena objek kajiannya sistem terintegrasi jadi dia holistik. Second ya, kedua itu ya, untuk bisa memahami teknologi informasi dan eksternal teknologi partner gitu. Jadi partner-partner teknologi dari luar serta teknologi informasi mereka integrasikan dengan radio mereka sehingga mereka bisa dapat nanti advance analytic gitu ya, integrated marketing platform dan multi channel delivery system gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengakuisisi semua perilaku yang terjadi saat customer mengakses channel mereka gitu ya, itu mungkin nanti bisa jadi senjata marketing yang sangat ampuh itu buat ini, buat pemasaran mereka. Itu jadi shifting ya, jadi mengubah visi mereka menjadi data driven marketing. Jadi marketingnya dilakukan itu based on uh, data customer-nya gitu. Jadi perilaku-perilaku customer yang digambarkan dengan data gitu ya. Jadi trennya sekarang seperti itu. Jadi sekarang itu sudah tidak relevan lagi kalau kita taruh kuesioner, misalnya kita mau menjual, lalu kita datangi customer kita, terus kita kasih kuesioner itu sudah tidak relevan lagi gitu ya. Jadi dengan eranya IoT, eranya big data, semuanya terjadi secara real time gitu. Jadi based on-nya adalah data driven atau pengambilan keputusan based on data gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca ini bagaimana dia bisa bertahan ya industri radio ini. Jadi hasil yang mereka dapat gitu, mereka bisa melakukan keputusan secara near real time. Ini yang juga dilakukan oleh Gojek dan Grab, Tokopedia gitu ya. Jadi mereka bisa memberikan promosi, mereka bisa menentukan arah bisnis itu secara real time rather than 4 days gitu. Jadi kalau kita nyebarin kuesioner ya kita butuh waktu lama gitu. Kalau real time kita bisa lebih cepat gitu ya. Gitu. Jadi apa yang kita pelajari di sini ya jadi fast changing competitive industry gitu. Jadi eranya big data, eranya di internet itu betul-betul mengubah paradigma bisnis di dunia sekarang gitu. Jadi semua orang shift ke big data analitik gitu ya. Jadi dengan shifting mengubah visionnya menjadi orientasi data driven itu betul-betul mengubah atau meningkatkan level kompetitif mereka gitu. Jadi daripada melakukan bisnis secara klasik,
Mereka bisa tahu persis gitu ya, supply chain-nya mulai dari sourcing sampai ke marketing, sampai ke customer-nya, apa sebetulnya terjadi pada rantai pasok mereka secara data-driven big data ini gitu, sehingga mereka bisa lebih kompetitif gitu. Oke, berikutnya ini materi nature of data. Jadi namanya data analitik berarti data itu adalah main ingredients-nya. Jadi komposisi utamanya itu adalah data gitu ya. Kalau teman-teman semua lihat, mungkin teman-teman kita di ergonomi atau mungkin di sains gitu, mereka kan kalau riset biasanya basisnya eksperimen gitu ya. Nah, kalau kita lihat eksperimen itu kita identifikasi variabel, kita kita kumpulkan datanya gitu ya. Misal variabel A, variabel B, variabel C, kita kumpulkan datanya lalu kita bikin model dan kita simpulkan gitu ya. Tapi kalau di data analitik ini terbalik gitu. Datanya udah ada. Nah, gimana cara kita bisa mengekstrak informasi gitu, mengekstrak informasi dari data itu, pengetahuan dari data itu ya, agar kita bisa gunakan untuk pengambilan keputusan gitu. Tujuannya ya produce information, insight wawasan dan pengetahuan atau knowledge gitu. Kalau kita lihat urutannya, ya proses analitik itu biasanya kalau kita kumpulkan data itu kan tidak dari satu sumber aja gitu. Kalau dulu kita zaman-zaman tahun 2000-an itu lagi gencar-gencarnya ERP, tapi ERP itu hanya konteksnya itu satu perusahaan saja. Nah, sekarang sudah ada sosial media, sudah ada Internet of Things, semua itu diintegrasikan jadi satu, dilakukan proses analitik sehingga kita bisa lakukan pengambilan keputusan gitu. Nah, proses data, informasi, knowledge menjadi wisdom ini adalah urutannya gitu. Nah, jadi kalau levelnya itu adalah masih researching, absorbing, gathering of part itu data ya. Tapi kalau sudah melakukan itu sudah informasi atau connection of parts gitu. Interaksi itu sudah ke knowledge ya. Nah, kalau kalau wisdom itu udah lebih jauh lagi gitu. Nah, wisdom itu arahnya adalah eh, proses penggunaan pengetahuan ini gitu ya untuk mendapatkan sesuatu yang baru ataupun kita bisa gunakan untuk proses pengambilan keputusan gitu. Nah, wisdom ini biasanya tidak hanya melibatkan pengetahuan juga aja ya, tapi kita juga libatkan sense of belongingnya gitu ya, atau mungkin akal sehat kita gitu ya, untuk bisa mengambil keputusan. Mungkin secara pengetahuan kita bisa lihat, oh secara teori begini, secara hitung-hitungan matematis begini, tapi pada proses pengambilan keputusan itu sebisa mungkin arahnya ke wisdom gitu. Wisdom itu maksudnya kita bisa gunakan akal sehat kita untuk mengambil keputusan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya punya gambar seperti ini ya. Saya punya gambar di sini, ada gambar anak perempuan di pinggir tebing gini ya. Kalau kita ilustrasikan jadi data, informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan ya. Kira-kira dari gambar ini yang menjadi data apa? Datanya apa dari gambar ini? Apa yang menjadi data dari gambar itu? Ya, definisi data itu data adalah fakta ya. Apa yang kita bisa lihat, fakta-fakta yang mungkin bisa kita tangkap dari gambar ini, yang bentuknya fakta ya. Ya, ya silakan langsung. Contohnya dia pakai jam nih kan. Ini kan fakta nih dia pakai jam gitu misalkan. Apalagi kira Seorang anak perempuan gitu, Pak. ya oke, jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Itu data ya. Apalagi banyak nih.
Banyak nih tangannya dua, rambutnya coklat gitu ya, bajunya hitam gitu ya. Itu semua data nih ya. Dia pakai jam ya. Terus tangannya menjulur ke depan gitu misalkan. Nah, ini data, itu data jenis kelaminnya perempuan gitu. Itu data gitu. Nah, kalau kita lihat informasi, data tadi kan kumpulan dari fakta ya. Kumpulan dari fakta itu data. Kalau informasi adalah data yang diolah gitu. Terus mungkin posisinya di sini ada di pinggir tebing gitu ya. Nah, kalau misalkan informasinya apa yang bisa kita dari data, ya, informasi itu data yang kita olah, data yang kita olah. Kalau kita ngolah data tadi itu dapat informasi gitu. Kira-kira informasinya apa nih dari gambar ini? Apa informasinya? Olah aja dari data tuh. Ada anak perempuan, bajunya hitam gitu ya, rambutnya coklat gitu, menggunakan jam berada di pinggir eh, jurang gitu misalkan. Nah, itu kan informasi itu. Ingat data itu fakta ya, informasi itu data yang diolah. Nah, kalau pengetahuan, pengetahuan itu informasi yang kita olah. Kalau kita sudah tahu ada anak kecil berdiri di pinggir jurang hampir jatuh gitu misalkan, pengetahuan kita apa untuk case itu? Ya, pengetahuannya adalah berbahaya ya. Ya, kalau kita punya data, tadi kita punya informasi, data yang diolah, pengetahuan berarti informasi yang mempunyai makna gitu ya. Informasi yang punya makna itu pengetahuan. Pengetahuan kita kalau ada anak kecil berdiri di pinggir jurang hampir jatuh, itu berbahaya. Nah, kebijaksanaan ini arahnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya bisa ya ditolong, berarti itu levelnya kebijaksanaan gitu. Ya. Nah, kalau ini dari gambar ini datanya apa, informasinya apa, pengetahuannya apa, kebijaksanaannya apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Datanya ada 2 mobil merah dan kuning, Oke. terus di jalanan tabrakan. Informasinya berarti terdapat 2 mobil berwarna merah dan kuning bertabrakan di jalanan. Pengetahuannya berarti hati-hati di jalan rawan tabrakan. Kebijaksanaannya? Kebijaksanaannya tadi gimana Pak maksudnya? Tadi saya kurang paham. Kalau ada anak kecil berarti pinggir jurang berarti di pohon, ditolong ya. Ditolong kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu terkait dengan pengambilan keputusan sebetulnya. Ditolong gitu. Berarti kalau kebijaksanaan telepon 911 begitu bisa Pak? Ya, bisa, boleh. Oke, Ya, betul ya. Terima kasih ya. Oke, jadi ada 2 mobil, datanya kan fakta ya. Yang menjadi fakta di situ adalah mobilnya warna merah. Ada warna kuning juga gitu, kan begitu ya. Itu fakta. Lalu ada apa lagi tuh? Bagian depan mobil warna merah itu penyok gitu misalkan. Atau remuk gitu. Itu juga fakta gitu ya. Informasinya adalah ada 2 mobil warna merah, warna kuning tabrakan di jalan raya. Pengetahuannya mungkin ya bisa jadi bahaya juga atau kita lebih harus berhati-hati bisa itu pengetahuannya gitu ya. Kebijaksanaannya ya kita telepon 911 bisa kita tolong gitu ya.
Atau kalau di era sekarang biasanya di foto ya. Foto masukin ke sosial media. Nah, berikutnya readiness level of data. Jadi data yang bagus itu adalah kita bisa jamin reliabilitas sumbernya gitu ya. Kita yakin atau tidak dengan sumbernya, akurasinya gitu ya. Apakah kita punya data yang betul gitu. Kalau kita punya data mobil gitu misalkan, kita pakai untuk mengambil keputusan di bidang pertanian ya nggak nyambung gitu kan ya. Akurasinya, accessibility-nya, kita mudah tidak mengakses datanya. Security dan privasi. Nah, ini era sekarang ya, dengan hadirnya banyak startup di bidang IT gitu, mulai muncul aturan-aturan terkait dengan sekuritas data gitu. Itu setiap negara punya kebijakan masing-masing, itu perlu dipenuhi. Richness itu ya, comprehensiveness itu, jadi data itu seberapa komprehensif untuk bisa kita ekstrak menjadi pengetahuan yang ingin kita tahu gitu ya. Terus konsistensi, ya konsistensi, kalau misalkan A maka B, jangan pula ada A maka C, itu kan nggak konsisten gitu ya. Terus currency atau timeliness itu ya, seberapa relevan, seberapa up to date datanya. Granularity, variabel, dan nilai datanya itu bisa didefinisikan ya pada level yang paling rendah atau detail gitu ya. Itu granularity, datanya detail. Validitas gitu ya, betul-betul menggambarkan kondisi aktualnya dan relevansinya gitu terakhir. Nah, untuk teman-teman yang belum dapat data mining, secara sederhananya data itu kita bisa bikin dalam bentuk matriks gitu ya. Ada kolom, ada baris, itu basis banget dari data gitu. Ada baris, ada kolom, itu adalah data gitu ya, atau matriks kita sebutnya. Nah, kolom itu juga disebut sebagai atribut, property, features. Jadi kalau di buku-buku data analitik biasanya kita sebut itu atribut, kadang property, kadang variabel, itu maksudnya adalah kolom. Kalau baris itu kadang-kadang disebut entitas, instances ya, atau kejadian, examples, contoh, records ya, rekaman, transaksi, objek, itu baris gitu ya. Maksudnya sama aja. Nah, bentuknya ada yang tabel standar seperti ini, seperti di statistik, atau ini data struktur. Ada juga nanti yang mungkin kalau kita lakukan analisis market basket, itu datanya transaksi gini. Jadi misalkan pembeli 1 dia beli apa aja, pembeli 2 dia beli apa aja gitu ya. Ini semi struktur. Ada yang bentuknya standar juga seperti ini, ada yang dokumen gitu ya. Biasanya ini dipakai buat mengekstrak, termasuk juga Turnitin juga pakainya ini gitu ya. Jadi diekstrak dokumennya berapa banyak kata yang ada, timnya, coachnya, playnya gitu ya di dokumen ini. Nah, ada juga data yang bentuknya multimedia seperti gambar. Nah, kalau gambar itu terdiri dari RGB. Jadi kalau teman-teman semua zoom, gambar kan dia pecah-pecah tuh ya, kotak-kotak, ada bentuk kotak-kotak pecah gitu. Itu adalah kode-kode RGB sebetulnya. Jadi gambar itu susunan dari kode-kode RGB. Audio itu sebetulnya kalau kita terjemahkan ke fisika kan itu ukuran amplitudo aja sebetulnya. Ya. Kalau video kumpulan dari gambar gitu. Oke, berikutnya dalam proses data analitik itu ada tahapan awal kita lakukan itu adalah data preprocessing. Jadi kalau kita lihat proses analitik, jadi pertama itu yang paling tahap awal gitu ya. Tahap awal ini adalah data preprocessing. Nah, kalau di data mining mungkin yang saya ajari hanya data cleaning dan transformation aja gitu ya. Tapi kalau di data analitik itu ada cukup banyak. Ada konsolidasi dulu. Konsolidasi itu apa, Pak? Konsolidasi itu adalah kita ngambil data itu kan dari berbagai macam sumber. Otomatis formatnya pasti berbeda-beda gitu. Nah, karena formatnya berbeda-beda, ya kita harus satukan gitu ya, konsolidasikan itu, kita gabungkan jadi satu format data standar dengan melakukan collect data, select data, dan integrate data gitu ya. Lalu cleaning, ini di proses data mining sama, kita mungkin ngilangin missing value, kita ngilangin outlier gitu ya. Terus reduction, transformation, and reduction. Kalau transformation ini seperti contohnya
pada proses association rules kan itu datanya harus kita ubah jadi biner 1-0. Kalau ke apa? Kalau ke jaringan saraf tiruan atau machine learning itu datanya harus kita ubah jadi numerik gitu misalkan. Terus reduksi data gitu. Baik, ya, terus aja dulu. Nah ini stepnya, data consolidation, cleaning, transformation, dan data reduction gitu ya. Jadi data consolidation itu adalah tahap pertama dari data analitik. Kita ngumpulkan dari berbagai macam sumber, ya. Lalu kita menghubungkan apa namanya dashboard kita dengan engine-engine atau mesin-mesin sistem basis data yang ada. Setiap sumber itu punya data format. Nah, itu yang perlu kita konsolidasikan. Nah, contoh data konsolidasi ada ini dari sosial media, ada dari IoT, ada dari graph data, ada dari Excel, MySQL, Postgre gitu ya. Itu kita kumpulkan, kita pilih datanya lalu kita integrasikan gitu ya. Nah, ini saya sampaikan minggu lalu. Jadi apa namanya? Ada software ya. Jadi perangkat lunak yang cukup populer dalam mengolah data analitik yang paling jadi leadersnya itu adalah Power BI gitu ya. Kedua itu Tableau. Tableau itu nomor 2 leadersnya gitu ya. Nah, sisanya ini ada cukup banyak, ada Oracle, SAP gitu ya, IBM gitu, dan lain sebagainya. Cuman yang gratis kita mungkin pakai Power BI aja. Kenapa Pak pakai Power BI? Karena tutorialnya cukup banyak di YouTube, dan ini juga gratis ya. Jadi Anda bisa download Power BI. Oke, nanti tinggal download aja, ini gratis. Nah, begitu selesai Anda akan dapat software. Bentuknya hampir mirip seperti Excel sebetulnya. Ya, bentuknya mirip seperti Excel. Nah, di sini. Jadi silakan sambil mendengarkan di download ya. Di download. Lalu kalau teman-teman lihat sumber datanya itu cukup banyak yang bisa kita kerjakan ya. Coba kita buka satu ya. Nah, ini salah satu contoh yang dikerjakan mahasiswa saya. Kebetulan hasil kerjaannya nih beliau bisa publish ke Sinta 2. Meskipun sebetulnya saya tidak mewajibkan mahasiswa bimbingan saya gitu untuk publish ke jurnal gitu ya, karena memang bukan targetnya S1 gitu. Cuman karena kerjaannya bagus dan signifikan, jadi saya pikir cukup layak lah bisa submit ke Sinta 2 gitu ya. Jadi terbitnya di Sinta 2 di Jurnal Teknik Industri Untirta gitu ya, Jurnal Teknik Industri Untirta. Jadi ini model bentuk dashboard. Nah, enaknya lagi kalau kita ini kan deskriptif ya, deskriptif analitik kondisi saat ini, dan yang bersangkutan juga bisa bikin prediktifnya untuk mungkin cluster gitu. Nah, tahap pertama sebetulnya kita lakukan import dulu nanti ya, import dulu, lalu kita bersihkan datanya gitu ya. Terus kita kita apa namanya? Kita integrasikan datanya dari dua sumber yang berbeda gitu. Nah, itu bisa kita lakukan gitu dari Power BI. Baik, sumber data yang bisa Anda ambil dari Power BI ini cukup banyak. Ada Excel ya. Sorry. Oke.
Di sini contohnya ada Excel, ada Power BI Semantic Model, Data Flow, SQL, bisa SQL ini yang populer dipakai buat website gitu ya. Nah, nanti Anda bisa bikin dashboard-dashboard sederhana seperti ini ya. Dashboard-dashboard sederhana seperti ini, nanti saya minta Anda install dan cobain yang sederhana seperti ini gitu. Lalu contohnya lagi bisa dari web, kita mining gitu ya, dan lain sebagainya. Coba kita lihat di sini. Nah, Excel bisa, CSV bisa, JSON bisa gitu. Ini sifatnya yang file ya. Yang file kan, itu bisa. Dari PDF pun juga bisa. Kalau mungkin dari online service juga ada. Ini contohnya Google Analytics ya, Adobe Analytics, ya, dan lain sebagainya. Microsoft Azure juga bisa. Lalu database, ya contohnya di sini Oracle Database, SAP, Sybase database, MySQL database, Postgre database itu juga bisa. Nah, teman-teman cukup misal pilih MySQL database kan tinggal dikonekkan saja gitu ya. Ini yang familiar bikin website biasanya lebih mudah gitu. Tinggal masukkan link servernya dan database-nya apa gitu ya. Nah, untuk sekarang mungkin saya minta teman-teman bikin integrasi data aja ya. Jadi ada dua data, misalkan dua sumber data. Katakanlah datanya itu ada mungkin row ID, misalnya data satu ada dari row ID sampai ke segmen gitu misalkan, lalu data kedua dari ada row ID mulai dari country sampai ke ke apa namanya ke short atau month value gitu ya, gitu. Nah, integrasikan dari dua Excel aja cukup. Nah, contohnya di sini saya mengekstrak gitu ya dari 3 sheet Excel. Ini dari Excel aja saya ekstrak, itu ada orders, people, dan returns gitu. Lalu saya gabungkan jadi satu gitu ya. Saya gabungkan jadi satu gitu. Nah, sebetulnya dua data Excel itu kita bisa gabungkan dari satu. Misalkan contohnya ada dua data Excel, ada dua data order gitu misalkan ya, kita gabungkan jadi satu. Tapi syaratnya menggabungkan itu apa? Biasanya dalam suatu data itu ada kode uniknya gitu ya. Nah, misalnya contohnya di Excel 1 isinya dari 43 gitu ya, 43 misalkan sampai sampai customer name gitu isinya. Lalu data duanya mulai sama juga ada row ID-nya, ada order ID-nya, tapi mulai dari customer name sampai ke kanan gitu. Nah, itu kan bisa kita integrasikan. Jadi syarat data diintegrasikan biasanya kita lihat dulu tuh kode uniknya apa gitu dari masing-masing data itu. Jadi coba diintegrasikan datanya ya. Lalu nanti kalau ada cleaning, kalau ada proses cleaning silakan dilakukan. Cleaning kan ada bisa bisa kita isi missing value atau mungkin kita bisa bisa lihat apa namanya outlier gitu ya. Itu cukup bisa dilakukan dari sini gitu. Nanti silakan dicoba diinstal. Datasetnya ambil dari Kaggle aja. Kaggle ya. Download data yang Excel lalu coba diimport ke Power BI gitu ya. Coba diimport ke Power BI. Nah, tutorial Power BI itu cukup banyak ya. Nah, tutorial Power BI di apa namanya di internet itu cukup banyak, mulai dari yang berbahasa Inggris sampai yang ini, yang apa, yang bahasa Indonesia juga banyak gitu, cukup banyak nih. Nah, teman-teman saya minta ini aja, import datanya, lalu dibersihkan gitu ya, gitu. Oke, tapi sebelum itu coba di-download dulu Power BI-nya, diinstal dulu, baru nanti dicoba gitu ya. Datasetnya silakan ambil dari kayak ya. Jadi prosesnya cukup yang bagian ini aja, bagian yang, nah bagian sini aja cukup nih. Ya, cukup coba diimport dan dibikin di sini. Nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom. Minggu depan kita akan masuk belajar untuk yang case descriptive analytics seperti ini. Nah, ini kan descriptive analytics sederhana. Nah, bikin descriptive analytics seperti ini. Oke? Baik.
Oke. Saya pikir ini simple ya. Seperti Excel aja sebetulnya, ini nggak terlalu sulit ya. Jadi lebih 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 mudah gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita mau gunakan machine learning atau kita mau gunakan data mining, kita bisa gunakan modeling gitu ya. Kita bisa gunakan modeling dan kita bisa selipkan Python di sini. Bisa gitu ya. Kita selipkan Python di sini. Tapi itu nanti pertemuan setelah UTS. Untuk tahap awal ini kita coba descriptive analytic dulu ya, cleaning dulu sampai descriptive analytic dulu itu udah cukup gitu ya. Tapi untuk descriptive analytic mungkin minggu depan kita coba bahas ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sisa waktunya diminta belajar mandiri ya, modelnya bentuknya belajar mandiri. Nanti feel free, silakan chat saya kalau misalkan mengalami kendala, melakukan proses instalasi Power BI, ya. Minimum saya minta mungkin 2 integrasi 2 aja, 2 2 Excel gitu ya, Excel 1, Excel 2. Nah, triknya gimana Pak? Triknya itu paling mudah Anda download dari Kaggle. Download dari Kaggle, katakanlah ada dataset apa gitu ya. Coba saya ambil satu dataset. Misalkan dataset, nih, student dropout analysis, misalnya ini ya. Ini CSV datanya. Nah, ini kan ada dataset nih, cukup banyak gitu ya. School, gender, lalu identifikasi kode-kode uniknya. Ini kode unik, misalkan contohnya ini GP, gender, age, ya, ya, unik apa di sini? Ya, nggak ada yang unik ya. Contohnya misal satu ini duluan nggak ada yang unik, misal ambil satu ini, sampai sini, pisahkan Excel satu gitu. Dan kedua, ambil satu, lalu berikut ini data kedua. Nanti teman-teman bisa gabungkan di Power BI data itu gitu ya. Bukan tentang apa simple atau enggaknya ya. Kalau kita lihat simple, mungkin simple dengan Excel aja kita tinggal copy paste gitu ya. Tapi sebetulnya yang pengen saya perlihatkan ke teman-teman adalah proses mengintegrasikan datanya. Kalau teman-teman yang familiar dengan SAM gitu ya, MySQL itu juga bisa diintegrasikan dengan MySQL. Tapi syaratnya kita harus punya engine ya, engine database-nya. Nah, kebetulan di sini saya punya SAM. SAM ini kan software yang kita bisa pakai untuk mengelola database MySQL. Nah, ini boleh juga antara Excel dengan MySQL juga boleh gitu ya. Tapi kalau antara Excel dengan Excel juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti silakan dicoba. Untuk Power BI sebetulnya tutorialnya cukup banyak. Jadi target kita hanya integrasi data dan cleaning saja untuk minggu pertemuan ini ya. Oke, minggu depan baru kita masuk ke descriptive analytic. Oke, saya pikir pertemuan online saja ya. Silakan nanti diselesaikan, kumpulkannya mungkin deskripsi sederhananya, ya mungkin maksimum 2 sampai 3 halaman saja. Lalu kumpulkan file Power BI dan datasetnya ya. Kumpulkan file Power BI dan datasetnya. Oke? Baik, untuk pertemuan hari ini saya pikir cukup itu saja. Memang harus dipraktikkan ya, dipraktikkan. Nanti silakan dicoba. Kalau ada kendala, feel free untuk ini, untuk mengontak saya agar agar pekerjaannya bisa dicoba dan diselesaikan gitu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup nanti absensinya dari rekaman Google Meet ini aja. Kebetulan kalau Google Meet kan biasanya dia ngirim rekapan yang hadir siapa aja gitu ya. Nanti di email saya. Dari situ aja nanti. Oke, saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.